Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Tetapi untuk secara singkatnya kita akan membaca ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Biar saya bacakan buat kita. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi pada kesempatan kali ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Semoga kebenaran firman-Mu Tuhan dapat menguatkan kami dan menghibur kami Tuhan. Sehingga dengan kebenaran firman-Mu Tuhan menumbuhkan iman kami Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayub ini adalah terkenal dia di Tanah Uz, terkenal dia di Tanah Uz itu dia terkenal sangat kaya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak membahas kekayaan Ayub yang berlimpah-limpah, berapa hartanya, berapa emasnya, berapa kambing dombanya. Kita tidak membahas hal itu. Di sini kita membahas bagaimana Ayub, sikap Ayub dalam menghadapi masalah. Jadi saya mengangkat tema renungan pembahasan kita pada kali ini, yaitu sikap Ayub dalam menghadapi masalah. Di sini di dalam pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-22, kita tahu bahwa cerita di sini kalau kita baca dari pasal 1 ayat 1 sampai ke-22, ini sangat menarik sekali. Di mana di situ ada seorang Ayub yang kata Alkitab di ayat 1 ini, ayat 1 sampai ayat 2 ini, dia katanya dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang saleh, orang yang baik begitu. Ia terkenal orang yang baik. Dan di situ ketika kita lihat dari alur ceritanya, kita lihat dari pasal 1-nya, disitulah iblis dan Tuhan bercakap-cakap, berbicara begitu. Di situ iblis berbicara dengan Tuhan, maka Tuhan maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, katanya di ayat 7, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Singkat cerita, ketika mereka berbicara antara Allah dengan iblis ini, ya, baru iblis ini berkata bahwa karena engkau telah memagari dia, karena engkau telah memberkati dia, sehingga karena kekayaannya itu dia masih ingat Tuhan, dia masih ingat engkau. Tetapi coba kalau kamu tidak sertai dia, gitu. Dia iblis itu berkata kepada Tuhan, coba kalau engkau tidak menyertai dia, pasti dia tidak akan bersama engkau lagi. Nah, singkat cerita, disitulah Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji begitu. Dan singkat cerita, pada kesempatan kali ini iblis melakukan segala sesuatu kepada Ayub. Iblis melakukan segala sesuatu kepada Ayub, termasuk yang mengambil kambing dombanya. Dia melakukan, bahkan anak-anak Ayub mati begitu. Anak-anak Ayub mati. Ya, pada satu hari itu semuanya kekayaan Ayub itu hancur.
lalu di situ dia punya penyakit, ya, di mana dia mempunyai penyakit itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain di sekitar. Dia memiliki ujian yang sangat hebat, dia memiliki cobaan yang sangat hebat yang dialami di dalam dirinya sendiri. Mungkin kalau kita pada kesempatan kali ini, mungkin kalau kita melihat ketika kita membaca pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-22 ini, kita melihat di mana ketekunan Ayub di sini. Kita melihat kesalehan Ayub di sini. Kita melihat bagaimana cara Ayub menghadapi masalah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa saja yang perlu kita teladani dari sikap Ayub dalam menghadapi masalah? Apa saja yang perlu kita teladani begitu? Ada 2 poin yang saya bagikan untuk kita semua. Yang pertama, poin yang pertama adalah Ayub, walaupun dia dihadapkan segala berbagai masalah, Ayub tetap mengandalkan Tuhan. Ayub tetap mengandalkan Tuhan. Itu poin pertama kita. Kita lihat di dalam ayat 20, katanya, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah begitu. Ia tidak mempersalahkan Tuhan ketika masalah datang di dalam kehidupannya. Ia tidak mempersalahkan Tuhan, oh Tuhan, kenapa saya seperti ini? Kenapa bukannya saya sudah memuji-muji Engkau, sudah memberikan apa yang Engkau mau, tapi kenapa bisa terjadi saya seperti ini? Bisa terjadi sama saya seperti ini begitu. Ya. Ayub tidak melakukan hal itu. Di dalam pasal 1 ini terlihat Ayub mengoyakkan jubahnya dan ia tetap sujud dan menyembah Tuhan. Oh, ada banyak orang di luar sana, orang luar Kristen di luar sana, ya, di mana dia mengandalkan dirinya sendiri. Ketika menghadapi banyak cobaan, oh, dia mempersalahkan Tuhan. Kenapa bisa terjadi sama saya seperti ini? Kenapa bisa terjadi sama saya cobaan seperti ini? Ketika ia menghadapi segala macam rintangan di dalam kehidupannya, ia mempersalahkan orang yang ada di sekitarnya dan mempersalahkan Tuhan. Tetapi berbeda dari Ayub ini. Berbeda sikap Ayub ini. Dia hanya sujud dan menyembah. Dia hanya sujud dan menyembah. Ya, Bapak Ibu. Kita lihat di ayatnya 9 ya, pasal 2, kita melihat di situ katanya, kan kata istrinya di situ, kutukilah Allahmu itu, ya. Maka di ayat 10 dia menjawab, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Di sini jawaban Ayub itu sangat tepat begitu. Dia tahu bahwa kekayaan selama ini yang ada padanya, kekayaan yang selama ini yang telah ia peroleh, itu adalah kekayaan yang bisa saja hilang kapan saja. Ia tidak mengutuki Tuhan. Ia sadar bahwa apa yang diperolehnya, baik dirinya ataupun hartanya sekalipun, itu adalah milik Tuhan. Ya. Makanya dia berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi yang buruk tidak? Jadi Ayub sudah sadar betul bahwa apa yang dilakukan Tuhan adalah sesuatu yang baik, mendatangkan yang baik di dalam kehidupannya. Ia mengandalkan Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia tidak mengutuk Tuhan. Ia tidak mempersalahkan Tuhan. Oh Tuhan, saya kan seperti ini. Kenapa Engkau tidak memberkati saya begitu? Ada banyak orang zaman sekarang ketika ia berdoa, ketika ia melakukan contohnya sesuatu yang baik untuk Tuhan, lalu ketika ia berdoa,
ia segera langsung meminta pada Tuhan. Pada saat itu juga ia mau dijawab oleh Tuhan. Ada banyak orang di luar sana, Bapak Ibu. Ada banyak orang di sekeliling kita mungkin seperti itu. Ya. Tetapi sekarang kita rubah pemikiran seperti itu. Dari sikap Ayub dalam menghadapi masalah ini. Kita menghadapi masalah itu dengan mengandalkan Tuhan. Mungkin banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam hubungan keluarga kita, mungkin masalah keuangan, masalah ekonomi kita ya, atau masalah hal yang lain ya. Kita jangan melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan karena kita kaya kita masih ingat Tuhan. Nanti ketika kita susah, maka kita mempersalahkan Tuhan ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak boleh protes. Itu karena Tuhan izinkan, dan itu mendatangkan kebaikan buat diri kita sendiri. Apapun hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, poin pertama ini mengingatkan kita bagaimana cara kita ya menghadapi masalah. Dari sikap Ayub ini menghadapi masalah, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Yang tidak mengandalkan seperti istrinya atau yang lain. Tetapi ia sujud menyembah Tuhan. Tetap sujud menyembah Tuhan. Ia sadar harta itu tidak penting daripada Tuhan. Tuhan itu nomor satu. Ya. Kalau orang pada zaman sekarang, ada banyak orang ya pada zaman sekarang yang dia utamakan itu adalah harta begitu. Dia tidak tahu adalah sumber dari segala sesuatu hal yang baik itu adalah dari Tuhan. Maka ketika kita cari apa yang Tuhan mau, Tuhan mendatangkan segala sesuatu yang baik di dalam diri kita. Itu poin pertama kita. Itu poin pertama, bagaimana cara kita menghadapi masalah. Maka kita masuk poin yang kedua. Setelah kita tahu cara kita menghadapi masalah dengan mengandalkan Tuhan, maka poin yang kedua kita lihat di ayat 21-nya sampai 22 Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di sini selain Ayub ya mengandalkan Tuhan, ia tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita baca pasal selanjutnya, mungkin kita tahu ada sahabat-sahabatnya yang berusaha menghibur, tetapi bukan menghibur, malah membuat Ayub semakin sakit hati. Tetapi ia tetap setia untuk Tuhan. Dia tetap setia pada Tuhan. Mungkin banyak orang yang melihat ya ketika contohnya dia dihadapi masalah begitu. Mungkin 1 minggu ya Tuhan, saya bersyukur begitu. Saya masih ada nasi, saya masih ada makanan, saya bersyukur Tuhan. Ya masih bersyukur begitu. Kalau sudah 1 bulan, ia tidak bersyukur lagi. Mungkin apa yang telah salah seperti ini begitu. Yang melakukan hal itu sehingga apa yang kasihnya kepada Tuhan semakin hari semakin memburuk begitu. Ia tidak setia lagi kepada Tuhan. Begitulah sikap Ayub, di mana Ayub ketika dia menghadapi masalah, selain ia mengandalkan Tuhan, ya, ia tetap setia pada Tuhan. Ia tetap setia pada Tuhan. Ada banyak orang ya, mungkin Bapak Ibu tahu kisah Saul. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu kisah Saul. Saul ini adalah raja Israel. Ya, pada waktu itu orang Israel meminta raja, maka raja Saul yang pertama. Nah, di situ maka Tuhan memakai Saul
Tuhan memarahi Saul. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Saul untuk memusnahkan bangsa Amalek. Ya. Tetapi Saul tidak melakukan apa yang Tuhan mau begitu. Tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, inilah kesalahan Saul. Pertama, ia sudah dipilih raja. Tetapi kalau Saul setia kepada Tuhan, kalau Saul setia dan tetap mengandalkan Tuhan dan tidak berpaling ke jalan yang salah, maka kehidupan Saul mungkin akan berbeda. Dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan, dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu akan memperhatikan dan Tuhan akan melihat bagaimana setiap hari kita melayani Dia. Pada zaman sekarang ada banyak orang yang lebih memerhatikan hartanya daripada Tuhan. Apalagi di zaman pandemi ini ada banyak orang yang begitu, apa yang saya makan begitu, apa yang saya makan. Dan dia terlalu khawatir begitu. Bukan berarti yang makanan tidak kita makan lagi begitu. Maksudnya karena kita tidak nomor satukan makanan, maka makanan tidak penting lagi, kita tidak makan lagi, bukan. Tetapi yang saya katakan itu adalah bahwa ketika kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Burung pipit saja Dia pelihara. Burung yang ada di langit Dia pelihara. Begitu juga kita yang ada di tempat. Kita semua atau Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini, Tuhan tidak pernah janji dalam kehidupan kita akan selalu senang. Tuhan tidak pernah janji dalam kehidupan kita bahwa kita tidak sakit-sakit lagi. Kalau kamu percaya saya, Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Tapi Tuhan selalu berjanji akan selalu menyertai dan selalu ada dan selalu melihat dan selalu melakukan yang terbaik untuk kita. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu nama Babelnya, Azaria, Misael, dan Hananya, ketika Nebukadnezar membuang mereka ke tempat perapian, begitu dibuang, mereka mengatakan bahwa sekalipun Allah tidak mau menolong kami, kami tidak akan menyembah kepada patung yang dibuat oleh Tuhan. Artinya mereka beriman itu bukan menunggu supaya mereka itu harus diberkati terus. Ketika kita beriman, kita tidak mengharapkan segala sesuatu itu harus indah, harus seperti ini. Tidak. Tetapi kita mengharapkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, kita memastikan bahwa apakah saya sudah ada di dalam Tuhan. Itu yang kita inginkan. Itulah mengapa Ayub tetap mengandalkan Tuhan. Itulah Ayub mengapa dia tetap setia. Karena dia sudah tahu bahwa barang-barang atau harta kekayaan yang ada di dunia ini adalah hanya sementara. Hanya sementara. Jadi pada kesempatan kali ini, kesimpulan buat kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang Tuhan, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu, mungkin bisa saja 1 minggu, 1 hari, 1 tahun, bisa saja Tuhan akan memanggil kita. Tetapi yang kita perlukan, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan, apakah kita sudah setia untuk Tuhan, dan apakah kita sudah memastikan kita sudah ada di dalam Tuhan. Itu yang perlu. Itu nomor 1. Dan kalau kita memastikan hal itu, apapun yang terjadi di dalam diri kita, kita tahu bahwa itu adalah atas izinnya Tuhan.
ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak bilang, oh kamu tidak sakit-sakit lagi. Ketika kita mengikut Tuhan, lalu Tuhan tidak pernah bilang, oh kamu selalu kaya begitu. Tuhan tidak pernah bilang hal itu. Tetapi yang Tuhan katakan, andalkanlah Dia dalam segala kesempatan, apapun yang kita lakukan, kita tetap andalkan Tuhan, dan Dia selalu menyertai kita. Ini adalah kesempatan yang sangat spesial buat kita, bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 5 ayat 9-10, kita pasti akan diselamatkan. Kita pasti, ada kata pasti. Dan di dalam Roma pasal 10 ayat 9, jika kamu mengaku dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Ya, di situ kita harus memperhatikan ya, bahwa di dalam kehidupan kita, satu hal yang paling penting, kita harus memastikan apakah saya selama ini sudah mengandalkan Tuhan, apakah saya selama ini sudah memastikan tetap setia untuk Tuhan. Dan kalau belum, maka kita periksa hati kita masing-masing. Kita periksa apakah saya sudah benar atau tidak. Jadi cukup sekian renungan firman Tuhan. Semoga renungan firman Tuhan ini membuat kita semakin hari semakin menjadi lebih baik ya, semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman. Dengan hal itu kita selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih sama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur pada malam hari ini. Kami telah merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar ini Tuhan dapat membuat iman kami makin bertumbuh, dan kami tetap mengandalkan Engkau dan tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan ucap syukur